Pertama, Ya. yang pertama itu yang paling penting menurut aku. Jadikan diri kalian itu orang yang paling bahagia. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam insan merdeka. Kembali lagi bersama kami di Remedial Podcast. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, telah hadir bersama kita narasumber cantik. Sebelumnya izinkan saya membuka masker ya, karena kami juga menjaga jarak aman. Oke, selamat datang Teh. Selamat datang. Oke. Suaranya itu loh. Izin nih, boleh Ya. buka masker ya. Mohon izin ya pemirsa semuanya. Aduh, subhanallah. Oke, apa kabar Teh? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dong. Perkenalan dulu. Tadi bukannya udah disebutin. Namanya belum. Oh, iya. Halo semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Sri Yuliawati, biasa dipanggil dengan Yuli. Saya itu mahasiswa di salah satu universitas di Kota Tasikmalaya. Sudah hadir di depan Anda semua dan di samping saya mahasiswa dari Unper. Di sini kita akan berbicara seputar pandemi, Teh. Waduh, Karena ini cukup serius pandemi. karena ini pandemi cukup teka-teki gitu, teka-teki ataupun tanda tanya besar gitu. Oke. Sampai tanda tanyanya itu nggak kebayang besarnya gitu. Oke, sebelumnya boleh dijelasin ya Teh terkait COVID-19. Dijelasin gimana ya nih? Apa sih COVID itu gitu? Kalau misalkan berbicara tentang apa sih COVID, mungkin semua orang juga udah tahu mungkin ya. Kayak misalkan pengertiannya, definisinya. Semua kita juga udah tahu nih COVID-19 itu kayak, satu family sama SARS-CoV yang dulu pernah ada kan. Terus si COVID ini juga kan menyerang sistem imun. Kayak ciri-cirinya juga masyarakat sebenarnya udah banyak banget disimulasi oleh pemerintah kita kan, kayak misalkan gejalanya ada pernafasan, terus pusing, terus sistem imunnya itu kayak melemah. Tapi sebenarnya sih menurut aku ya, pandemi kayak gini tuh jangan menjadikan alasan kita untuk terus berkarya dong. Meskipun kegiatan masyarakat itu banyak banget yang dibatasi oleh virus COVID-19 ini kan. Tapi pesan aku sih buat teman-teman semua, kan coronavirus itu menyerang sistem imun kita nih. Ya. Otomatis yang harus kita pertama kali pikirkan itu bagaimana caranya untuk memperbaiki sistem imun kita sendiri. Ngerti gak sih? Caranya gimana? Yang pertama, Ya. Yang pertama itu yang paling penting menurut aku. Jadikan diri kalian itu orang yang paling bahagia. Oh yes. Bener gak Jadi sih? harus selalu bahagia gitu. Bener gak sih? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Luar biasa. Tapi terkadang Teh, kebahagiaan itu selalu diambil orang. Curhat ya, Pu. Ya, Curhatannya mulai aktif ya, Pak. Ya, yang pertama itu tetap ya, merasa bahagia. Karena apa? Karena menurut aku ya, sistem imun kita itu akan naik 80% di saat kita bahagia. Oh, gitu menurut aku ya. Dan itu juga udah terbukti dong. Kalau misalkan banyak nih ya, kayak aku juga kan kayak sering banyak banget tuh semenjak KKN kemarin. Kan kebetulan KKN-nya tuh di rumah sendiri gitu kan. Otomatis membuka nih kayak konsultasi rakyat sekitar gitulah, masyarakat sekitar aku. Nah, mereka itu terlalu stres dengan pemberitaan yang media berikan kepada masyarakat awam. Yeah. Kayak misalkan, di Wuhan itu kayak gini loh, corona itu bisa langsung meninggal loh. Padahal enggak sama sekali. Karena apa? Karena si corona itu kan pertama itu nyerangnya sistem imun nih. Kalau sistem imun kita kuat, kalau sistem imun kita itu kebal melawan virus itu, kita enggak bakalan terkena efek yang berlebihan gitu. Kecuali kan yang kemarin yang banyak banget diberitakan meninggal itu kan sudah dikonfirmasikan oleh rumah sakit yang menanganinya itu bahwasanya pasien-pasien tersebut itu menderita penyakit bawaan. Jadi itu yang memperparahnya. Kalau misalkan sistem imun kitanya baik-baik aja mah it's okay, not problem for me gitu. Okay. Justru gini Teh,
beredarnya di masyarakat ketika berbicara pandemi ini ataupun corona. Jadi ini menjadi kenapa tadi saya katakan menjadi tanda tanya besar. Jadi masyarakat itu udah nggak terlalu percaya juga gitu sama corona. Karena kenapa? Karena kan katanya gini, saya survei nih ke pelosok-pelosok, katanya Pelosok gini. mana tuh? Ya ke pelosok-pelosok Tasik lah. Oh iya. Takutnya kan nanti teman-teman yang nonton tuh nanya, ih pelosok mana tuh yang kalian survei gitu kan. Ya. Netizen yang budiman tolong. Jadi kan katanya kok flu dikit dibilangnya COVID Corona gitu ya. kan. Memang kan flu kan kayak gitu kan udah ada penyakit itu udah dari dulu juga udah ada gitu. Ya. Kalau misalkan bertanya tentang flu itu kan mungkin gejala yang ditimbulkan ya. Tapi kan itu gejala ringan. Kayak misalkan kalau yang tadi aku bilang kayak sesak nafas itu kan gejala yang benar-benar udah lanjutannya kayak misalkan udah kayak kalau penyakit itu kan ada yang kronisnya gitu. Kalau misalkan corona itu sendiri memang benar sudah ada dari zaman dulunya. Cuman mungkin si virus ini tuh bermutasi, gennya itu bermutasi menjadi beberapa jenis gitu kan. Misalkan nih kalau misalkan kayak ini kan masuknya ke makhluk mikro kan yang kecil gitu yang kita nggak bisa lihat nih dengan kasat mata. Oleh sebab itu masyarakat mungkin kurang percaya, apalagi masyarakat yang mempunyai latar pendidikan yang mungkin kurang kan kalau di pelosok gitu. Bukan berarti yang di pelosok nggak pinter, bukan, tapi masyarakatnya itu awam terhadap pengetahuan itu. Kalau misalkan mikro, kenapa dipercaya nggak dipercaya? Karena kan misalnya nggak kelihatan tuh. Tapi si penyakit-penyakit ini tuh emang udah ada. Tapi dia bisa bermutasi. Nah, mutasi dari virus ini yang menyebabkan si corona ini itu sulit untuk disembuhkan. Karena kan belum ada kan obatnya kalau dia bermutasi gitu. Oke. Tadi selalu mengatakan virus. Iya. Kenapa sih gak disebut bakteri COVID gitu atau beda lagi apa gimana itu? Kalau misalkan virus sama bakteri itu kan beda jenis kan. Oh beda. Tapi mungkin mereka dalam kan gini, makhluk yang menyebabkan penyakit itu tuh ada banyak. Nggak cuma virus kan. Ada kalau kita sering nyebut nih kuman kan kuman si kuman ya si bakteri kalau menurut aku kan. Kuman, bakteri, virus, jamur, cacing itu kan mereka tuh makhluk-makhluk kecil mikro kayak amuba gitu kan kecil-kecil yang tidak bisa terlihat tapi sebenarnya mereka tuh hidup. Kalau misalkan kenapa sih nggak nyebutinnya tuh nggak bakteri? Karena mereka itu berbeda jenisnya. Kayak misalkan kalau dianalogikan itu harimau sama badak atau harimau sama macan tutul. Mereka kan kayak sama-sama kalau harimau macan tutul itu sama-sama kayak citah gitu, sama-sama ras kucing, cuman mereka berbeda jenis kan. Nah, kalau misalkan si virus ini tuh bisa hidup tuh dengan inang. Kalau inang tuh apa ya ngomongnya tuh kayak misalkan dia hidup tuh harus nempel ke sesuatu makhluk hidup lainnya. Kalau ke hewan sama gitu? Sama. Kalau bakteri itu kan makhluk hidup itu, bakteri itu kalau nggak salah nih ya, tolong tulis di komentar buat teman-teman yang tahu perbedaan bakteri dan virus kalau aku salah ya. Kalau bakteri itu enggak membentukkan inang gitu buat dia hidupnya. Nah, si virus ini kenapa susah nih dibasmi daripada bakteri? Karena si virus ini itu kalau nggak ada inang, dia itu sistemnya itu non-aktif. Jadi dia tuh diem, non-aktif, tapi dia nggak mati. Di saat dia udah menemukan inang, dia hidup kembali dengan menggerogoti inang itu. Makanya kataku bilang tadi, si sistem kerja virus itu menggerogoti atau melawan sistem imun kita, jadi kan melemah gitu. Kalau bakteri kan berbeda gitu dari jenis ukuran. Kalau ukurannya itu pasti lebih sepengetahuan aku sih lebih kalau nggak salah lebih kecil virus daripada bakteri. Oke. Tadi kan virus itu hidup di yang ada inang gitu, inang gitu. Mungkin tidak virus itu hidup dalam inangnya bakteri. Soalnya kan bakteri juga hidup. Apa gimana? Iya, benar. Bisa nggak? Itu mungkin bisa jadi salah satu uji coba penelitian aku yang baru kan ya. Si bakterinya itu kena virus gitu.
Tapi apa yang mau dimakan dari bakteri? Tolong. Tapi kan hidup virusnya. Ya bisa jadi ya. Iya. Tapi nanti aku tanyain dulu deh ke profesor. Tolong ya buat dosen-dosen aku yang lihat podcast ini, tolong bantu jawab di kolom komen. Iya. Oke. Biasa. Mohon maaf kan masih dalam proses Ya. pembelajaran kan. Jadi mungkin kayak ilmu yang aku dapat di kampus itu belum nyampe tuh ke Iya. situ. Karena sepengetahuan aku nih ya, menyebutkan itu di buku tuh makhluk hidup, tapi nggak pernah aku tuh baca isi virus inangnya bakteri gitu. Mungkin akunya yang kudet kali ya. Tolong ya dihujat. Oh my god. Tapi aku belum tahu sih. Nanti aku mungkin bisa jadi kan kita podcast yang Iya. kedua ngebahas itu. Iya. Soalnya kan virus itu hidup di inang Iya, di gitu, inang, inang. Tapi ngomong-ngomong bakteri ada inangnya enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Kalau bakteri bisa hidup. Soalnya tuh aku tuh pernah sekalian promo, tolong cari di Google nama aku, ada penelitiannya. Iya. Sri Yuliawati, jangan lupa. Aku tuh pernah Endorse. masuk Peko. Jadi aku tuh pernah ngelakuin penelitian gitu sama salah satu dosen aku. Ya Allah, dosen pembimbing aku yang paling baik. Sarenge, Bu Susan. Terus penelitiannya itu bakteri, tapi medianya itu bukan makhluk hidup. Jadi kayak media agar gitu loh. Oh, gitu. Kan bakteri itu hidup menggunakan media, bukan inang kalau bakteri itu. Jadi kayak media agar, nutrien agar, MAH, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya itu kayak agar, tahu agar kan? Ya, Nah, dia bisa hidup di tempat kayak gitu juga. agar puding Aktif, gitu. iya. Oh. Tapi kita tuh nyebutnya nutrien agar, dia khusus buat pembiakan bakteri gitu loh. Tapi dia hidup gitu. Jadi kan dia nggak memerlukan inang kalau kayak gitu kan. Tapi kalau bakteri itu hidup di dalam suhu dingin gitu bisa hidup nggak? Oh, bakteri itu kan berbeda jenisnya. Oh, ini pelajaran IPA Oh, dong. Oh my god. Jadi bakteri itu ada yang tahan panas, Ya. tahan dingin, termo apa gitu. Pokoknya aku lupa ada tahan Kayak panas. kope ya tahan air. Beda lagi ya. Ya Allah, dosen IPA kamu itu pasti menangis melihat ini. Tolong buat Pak dosen dicatat ya. Soalnya kalau kaum Adam pasti pakai kopenya ya tahan air gitu. Kan tadi Pak tahan dingin, tahan panas gitu, Oh, nggak tahan iya. air kan. Berarti salah Bakteri bisa hidup loh di air. ya? Oh bisa. Bisa dong. Cobain aja. Kalau enggak aku bawain bakterinya terus kamu minum. Tuh, saya jadi percobaan gitu mah. Kan biar merasakan, biar kamu percaya bahwa bakteri itu bisa hidup. Tapi dalam air panas yang mendidih Bisa kan sangat mendidih. ada bakteri Oh. yang tahan panas, dia nggak bakalan mati kalau meskipun kamu alhamdulillah. Luar biasa sih bakteri itu kuat ya. Iya. Iya. Bener. Oh, iya. Tuh. Tolong disensor itu. Kalau mau perusahaan bisa endorse kita. Jadi kita tampilin nanti di sini. Terus gini kan corona ini di berita-berita munculnya dari Wuhan gitu. Si virus itu awalnya dari Wuhan, dari Cina kalau nggak salah, Iya. dari Cina. Terus kan apakah faktor-faktor penyebarannya sampai hari ini kan masuk ke Tasik juga, itu kan masuk ke pelosok-pelosok Indonesia gitu, seluruh Indonesia. Apakah si virus ini terbang gitu dari Wuhan ke Indonesia gitu, apa gimana faktor-faktor penyebarannya? Sebenarnya gini kan, takutnya nanti dihujat ya teman-teman. Iya, iya. Terjadi pertama di Wuhan, tapi mungkin mungkin kita juga nggak tahu terjadi pertamanya di mana. Tapi yang pertama melaporkan itu di Cina, Wuhan. Soalnya aku sempat baca di beberapa artikel itu kata-katanya tuh bukan terjadi, tapi yang pertama melaporkan itu Cina gitu. Terus kalau misalkan gimana nih penyebarannya? Itu virus baru kan. Sampai sekarang pun para ilmuwan masih mencari tahu yang pastinya itu kayak gimana. Virusnya kan waktu awal-awal ingat gak sih? Bahkan sampai mayat yang terkena virus aja kita nggak boleh sentuh sama sekali, langsung di kayak istilahnya itu kayak langsung dibungkus sedemikian rupa yang rapi gitu. Padahal kan aku berpikir ya, kalau misalkan virus itu membutuhkan inang, di saat inang mati harusnya virusnya juga non aktif dong. Harus ikut mati berarti ya? Nggak mati kan, kalau virus tuh nggak mati kan, sistemnya aktif dan non aktif. Oh begitu. Tapi sama aja. Enggak dong. Oh beda. Kalau misalkan mati dia nggak bakalan hidup kembali kecuali mati suri kan. Oh kalau non aktif nanti bisa aktif lagi. Iya dia nggak mati, dia tuh hidup cuman nggak beraktivitas gitu, non aktif gitu loh. Oh iya. Paham. Hmm.
Virus. Nggak, bercanda. Kan itu kan logika aku Iya. kan, nggak tahu kan logika teman-teman semua, apalagi logika netizen yang maha tahu gitu, yang maha benar. Jadi menurut aku tuh kayak gitu. Terus kalau misalkan penyebarannya kan katanya tuh bisa kayak kita bersin, makanya kita harus jaga jarak 1 meter, yang kayak gitu itu bersentuhan. Makanya kita dari tadi nggak bersentuhan kan? Ini juga 1 meter, ini udah diukur. Udah Oh, bersihkan. mohon maaf. Udah pakai meter. Klarifikasi ya sebelum klarifikasi. dihujat. Kayak penyebaran virusnya itu benar-benar cepat gitu. Iya. Kayak bisa lewat udara katanya, lewat sentuhan lah, lewat percikan ini loh. Kalau lewat udara berarti terbang dong. Betul tadi. Virus itu ada sayapnya. Bukan terbang kayak gitu Oh, loh. enggak beda gitu. Kan misalkan kita bersin tuh, Ya. otomatis kan si udaranya, isi virusnya itu kan karena mikro banget. Oh. Ukurannya itu mikro banget, lebih kecil daripada bakteri. Dia itu mungkin kayak misalkan kamu tuh kayak bersin suka ada air liurnya gitu kan. Terus kan kayak di sini tuh ada partikel. Nih, jangankan virus, kamu di sini tuh ada partikel udara yang kan ada oksigen, ada karbon dioksida, kamu nggak bisa lihat. Apalagi virus gitu, nempelnya di mana, kamu nggak bisa lihat. Terus terhirup tuh sama kamu positif corona, itu kan? Negatif. Subhanallah, ya Allah. Insya Allah sehat. Kayak gitu penyebarannya yang diberitakan ya. Dan memang mungkin kenapa orang-orang atau enggak artikel-artikel memberitakan tersebut ya memang sudah teruji kayak gitu. Kalau misalkan aku juga berbicara nggak tahu pasti si virus corona itu penyebaran utamanya lewat apa. Tapi kan yang disosialisasikan pemerintah kayak jangan terlalu banyak bersentuhan, terus lewat mukosa nih kayak ini mulut, mata gitu kan. Mungkin memang benar karena itu adalah ahli-ahli yang memberitakan tersebut. Kayak kedokteran kan para dokter ID juga berbicara seperti itu. Kayak gitu. Jadi karena mungkin virus baru jadi belum banyak yang mengklaim. Kalau awal-awal kan belum ada yang mengklaim ini harus gini, ini harus gini. Tapi kan seiring berjalannya waktu pemerintah juga nggak mungkin diam kan. Semua tenaga kesehatan itu tidak mungkin diam dengan adanya pandemi seperti ini. Kita pasti berusaha yang terbaik gitu untuk negara kita tersendiri. Love Indonesia. Oke. Tadi ngomong-ngomong Boleh sambil minum nih? Ya, Aus ya ngomong-ngomong boleh. ya Pak. Tapi sambil didengerin juga. Oh iya, tentunya. Oke. Tapi ini terkait tadi faktor-faktor penyebarannya kan tadi udah. Selanjutnya korelasi gitu kan. Korelasi ada anjuran 3M itu mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Harusnya ada satu lagi. Mandi. Ya emang ya itu kan udah waktu. Kalau enggak maksudnya kalau saya cuci tangan aja ya yang virusnya yang segini aja. Nah, kalau virusnya di sini kan enggak bersih juga. Makanya pemerintah itu harusnya 4M. Mandi. Enggak dong, Anda nanti dihujat loh oleh netizen. Kan, berarti Anda menyalahkan pemerintah dong. Oh, enggak kayak gitu ya Allah. Bagian dari itu. Makanya ya gitu. Ya orang bersih juga begini loh. Artinya dari sini dia nggak bakal nyuruh ke orang bersih ini batu begini loh. Iya, tapi kan salaman ada gini takutnya kena juga. Menurut aku sih gini ya, kenapa pemerintah itu menganjurkan itu mencuci tangan bukan mandi yang kayak misalkan hand sanitizer gitu kan. Karena apa? Karena si faktor penyebarannya itu kan dengan kita bersentuhan. Nih, bersentuhan. Itu kan bisa nempel nih dari kulit kita tuh punya pori-pori guys, meskipun kamu mau menyumbat pakai BB cream itu masih tetap punya pori-pori kan. Nih, nempel kayak gini. Terus si bakterinya tuh ada kan di sini. Terus kata kamu kenapa nggak mandi aja? Kan kalau misalkan virusnya di sini, berarti yang di sini nggak hilang. Kamu kalau dari luar makanya ganti baju, dengerin. Habis dari luar, habis berinteraksi dengan banyak orang, para pemirsa yang budiman, segera ganti kostum Anda yang baik dan benar di dalam rumah yang bersih. Kayak gitu, mandi. Ganti dan cuci. Kalau gak dicuci ya sama saja. Subhanallah. Harus jelas juga teh. Iya, tadi ganti ya aja. Ternyata saya tahu nih sekarang yang suka komen aneh-aneh di IG saya itu dia. Netizen itu salah satunya dia. Gitu loh, menurut aku ya. Tapi kan sering juga kan di kayak public figure juga
menyarankan kita kalau abis dari mana-mana tuh cepet mandi, bersih-bersih gitu, biar itu mengantisipasi penularan virus corona. Kan dia abis dari luar tuh, nggak tahu ketemu sama siapa aja, nggak tahu berinteraksi sama siapa aja, nggak tahu kesentuh apa aja. Jadi kan mandi gitu loh. Anda jarang mandi sih, makanya nggak tahu. Saya mandi 3 bete kali deh. sehari sesuai dengan perintah guru SD saya gitu. Siapa nih? Gitu. Subhanallah, guru SD-nya ya Allah, Bapak sarange. Terima kasih Bapak. Karena telah mengedukasi dan meringankan beban saya untuk mengingatkan para netizen yang budiman untuk mandi. Mandi. Iya. Oke, Mandi. selanjutnya ini Apa? terkait masih dalam penyebaran gitu. Banyak Apakah banget. enggak maksudnya apakah si corona ini melihat apa? situasi waktu penyebarannya gitu, siang atau malamnya enggak? Ih, kamu teh apa sih? Enggak, Kan maksudnya virus gitu. itu nggak ngerti jam, nggak ngerti tahun. Soalnya yang terjadi hari ini teh, pemerintah mengeluarkan Apa? aturan jam malam gitu. Kan pertanyaan Oh. di luar sana, apakah corona itu datangnya setelah jam 8 malam? Lalu jam 8 di sini corona lagi tidur. Oh iya, aku sering banget tuh denger orang-orang ngomong kayak gitu. Itu dari saya pertamanya teh, orang lain ngikutin. Oh. Astagfirullahaladzim. Ya benar sih. Menurut aku nih ya, pandangan aku sebagai mahasiswa kesehatan, Iya, iya. kenapa pemerintah itu hanya menyarankan dan bukan menyebarkan Ya, mungkin ya selebaran pemberitahuan bahwasanya tuh nggak boleh ada kegiatan aktivitas di atas jam 9 misalkan Iya. kayak gitu kan. Itu karena mungkin untuk mengurangi adanya perkumpulan. Apalagi kan kita nih kaum micin, generasi Z. Terus kita kan sering nih berkumpul-kumpul kayak di kafe, kayak nongkrong Iya. di pinggir jalan atau dimanapun itu, tapi nggak nongkrong di semak-semak. Jangan. Itu kan nggak usah diperjelas juga. Iya, siap. Lanjut. Kayak gitu tuh untuk mengurangi itu adanya perkumpulan kan, hindari perkumpulan untuk mencegah adanya penyebaran gitu. Karena kalau misalkan kita banyak gadang, otomatis mungkin korelasinya ke yang tadi lagi, ke sistem imun yang akan menurun. Oke. Tuh, terus kalau misalkan nih, Anda pikirin deh, gimana kalau misalkan pemerintah, kan ada yang sering ngomong juga kan, ya udah lockdown aja. Kan suka ada yang kayak Ya. gitu kan. Jadi aktivitasnya itu dinonaktifkan dari pagi sampai malam. Apa kabar perekonomian Indonesia mungkin? Ini yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Oh iya benar. Gitu. Mangga. Gini deh. Aduh susah ya. Ketika pas masih penyebaran nih, lagi penyebaran ya, kalau gini. By the way ini enak ya, dari mana kopinya? Ini produk asli Remedial. Oh ini Remedial Coffee guys. Jadi kalau mau yang ginian enak, Datang. diskusi, datang aja ke Remedial Cafe. Wajib dicoba. Oke, tadi kan Masuk Peko.